Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifa Kalbina Arja dari kelas 11 TJKT 3 akan membacakan tentang sejarah Nahdlatul Ulama dan sejarah Muhammadiyah. Yang pertama, saya akan membacakan tentang sejarah Nahdlatul Ulama. Sebagai negara dengan penduduk beragama Islam terbesar di dunia, Indonesia memiliki cerita tersendiri soal organisasi-organisasi Islam yang berkembang, termasuk kehadiran Nahdlatul Ulama sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia yang memiliki sejarah panjang dengan pengaruhnya bagi penganut Islam di tanah air. Banyaknya perbedaan ideologi dan arah politik dalam agama Islam di Indonesia menjadi tanda munculnya sejarah Nahdlatul Ulama yang lahir pada tanggal 31 Januari 1926 atas nama kaum tradisionalis dalam menanggapi fenomena yang ada di dalam dan luar negeri, khususnya di dunia Islam. Nama Nahdlatul Ulama berasal dari bahasa Arab, yakni Nahdlatul yang artinya berdiri atau bergerak. Nahdlatul Ulama adalah organisasi kemasyarakatan dan keagamaan dengan simbol-simbol yang menjelaskan tujuan dasar dan cita-cita keberadaan suatu organisasi. Lambang Nahdlatul Ulama diciptakan oleh Kiai Haji Ridwan Abdullah setelah proses kontemplasi dan hasil doa istikharah sebagai pemimpin Allah Subhanahu wa taala. Nahdlatul Ulama lahir pada tanggal 31 Januari 1926 sebagai perwakilan ulama tradisionalis yang mendapat bimbingan ideologis dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, yakni tokoh-tokoh seperti Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Wahab Hasbullah, dan para ulama lainnya ketika upaya reformasi mulai meluas. Meskipun terorganisir, mereka sudah memiliki hubungan yang sangat kuat. Perayaan seperti haul, peringatan wafatnya seorang kiai yang kemudian mengumpulkan masyarakat sekitar, para kiai dan mantan santrinya, hingga sekarang masih dilakukan secara rutin di beberapa wilayah di tanah air. Pengaruh Nahdlatul Ulama sangat besar di kalangan kiai dan ulama di Jawa bagian timur dan tengah, serta masyarakat umum, seperti Statuta Nahdlatul Ulama perumusan pada tahun 1927. Organisasi tersebut bertujuan untuk memperkuat kesetiaan Islam kepada salah satu dari 4 mazhab dan untuk melaksanakan kegiatan yang bermanfaat bagi para anggotanya sesuai dengan ajaran Islam. Kegiatan utama organisasi Nahdlatul Ulama adalah sebagai berikut. Yang pertama, memperkuat persatuan di antara sesama ulama yang masih setia pada ajaran mazhab, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Yang kedua, memberikan bimbingan tentang jenis-jenis buku yang diajarkan oleh lembaga pendidikan Islam. Yang ketiga, penyebar luasan ajaran Islam atas permintaan 4 mazhab, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Yang keempat, meningkatkan jumlah madrasah dan organisasi. Yang kelima, mendukung pembangunan masjid, langgar, dan pesantren. Yang keenam, membantu anak yatim dan fakir miskin. NU berkembang dalam bidang yang pertama, pendidikan dan pemberdayaan umat muslim. Yang kedua, memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga, aktif dalam kehidupan demokrasi dan kehidupan sosial. Yang keempat, mempertahankan kerukunan antar agama. Yang kelima, NU terus bertransformasi menghadapi tantangan di era modern. Selanjutnya saya akan membacakan sejarah Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia. Muhammadiyah merupakan organisasi yang mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW, terutama dalam menjalankan ibadah-ibadah wajib dan sunnah. Muhammadiyah mengikuti tata cara beribadah Nabi Muhammad SAW melalui Al-Hadis dan Al-Quran. Muhammadiyah juga memiliki pengaruh besar terhadap Indonesia. Muhammadiyah banyak mengambil peranan dalam membangun Indonesia. Muhammadiyah terbentuk sejak tahun 1912, jauh sebelum Indonesia merdeka. Muhammadiyah telah banyak berkembang hingga sekarang. Muhammadiyah telah membangun sarana-sarana umum seperti sekolah, rumah sakit, masjid, dan lainnya. Muhammadiyah memiliki latar belakang yang dimulai pada awal abad ke-20, tepatnya pada saat Indonesia dijajah koloni Belanda yang telah lama mendapatkan pengaruh budaya barat. Pada masa itu, keadaan umat Islam di Indonesia juga ditandai dengan perpecahan dan kebingungan teologis. Gerakan-gerakan reformis di dunia Islam, seperti Wahabi di Arab Saudi dan Sanusi di Libya, memberikan inspirasi bagi para pemuda Muslim Indonesia untuk melakukan perubahan dalam masyarakat dan agama mereka sendiri. Pendiri Muhammadiyah, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlam, didirikan pada tanggal
8 Agustus 1912 di Yogyakarta. Dahlan adalah seorang pemikir Islam yang terinspirasi oleh gerakan reformis dan memiliki visi untuk menghidupkan kembali Islam yang murni dan menghilangkan praktik-praktik yang dianggap sebagai bid'ah atau sesat. Tujuan dan prinsip Muhammadiyah yaitu untuk mengajarkan Islam yang bersifat moderat, mendorong pendidikan Islam yang berkualitas, dan memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi umat muslim. Prinsip-prinsip Muhammadiyah adalah tauhid atau keyakinan akan keesaan Allah, risalah atau kepercayaan pada kenabian Muhammad, dan yang terakhir akhlak mulia atau budi pekerti yang baik. Aktivitas dan program yang Muhammadiyah adakan yaitu organisasi ini mendirikan sekolah-sekolah, pesantren, dan perguruan tinggi Islam yang memberikan pendidikan yang berkualitas. Selain itu, Muhammadiyah juga terlibat dalam bidang kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan pelayanan sosial bagi masyarakat. Muhammadiyah tumbuh pesat setelah didirikan. Dengan adanya cabang-cabang di berbagai daerah, organisasi ini memperluas pengaruhnya di kalangan umat muslim Indonesia. Muhammadiyah juga memainkan peran penting dalam gerakan nasional Indonesia, terutama dalam perjuangan melawan penjajahan Belanda dan memperjuangkan kemerdekaan negara. Organisasi yang didirikan sekolah-sekolah, pesantren, dan perguruan tinggi Islam yang memberikan pendidikan yang berkualitas. Selain itu, Muhammadiyah juga terlibat dalam bidang yang pertama kesehatan, yang kedua pemberdayaan ekonomi, dan yang ketiga pelayanan sosial bagi masyarakat. Sekian cerita yang saya bacakan dari sejarah Nahdlatul Ulama dan sejarah Muhammadiyah. Sekian dan terima kasih.